Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Dan seperti biasanya, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, ada Biru di sebelah kanan, ada Bro Ayung di sebelah kiri. Kebalik, iya bener ya, sebelah kanan, sebelah kiri. Oke, sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan untuk channel ini. Terima kasih banyak semuanya. Dan ya langsung aja ke Bro Ayung. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Ya, baik, terima kasih Mas Biru. Langsung ke cerita saja. Langsung ke cerita. Ya. Nanti cepet aja lah langsung ke cerita gitu ya. Gitu aja. Bro Ayung ada cerita apa hari ini? Oke, ini ada cerita dari Mbak Sinta. Mbak Sinta itu adalah seorang ibu rumah tangga yang baru mempunyai satu anak waktu itu ya. Cerita ini di 2 tahun yang lalu, Bi. Jadi Jojo udah punya anak juga. Siapa? Jojo belum kayaknya. Kan ada Sinta Jojo dulu ya. Ini aja samaran kok. Oh, nama samaran. Nama samaran. Jadi tinggalnya di kaki Gunung Selamat sana ya, daerah dataran tinggi begitu. Di tempat kami itu ya sepi sekali Mas, apalagi jam 8 malam itu udah hampir nggak ada orang lah. Anaknya Sinta siapa? Anaknya Sinta. Namanya saya nggak nanya. Belum disamarin ya. Tapi bapaknya Rama namanya. Namanya Rama, tapi anaknya Sinta Adam. Gitu. Tapi saya samaran wis kalau anaknya wis Adam nggak apa-apa. Namanya Rahwana. Iya. Jadi malam itu sangat mencekam buat Mbak Sinta. Dengan situasi landscape yang seperti itulah ya, gambaran sedikitnya tadi rumah-rumahnya ngumpul tundung-tundungan begitu, ada yang tinggi, ada yang pendek karena kontur tanahnya kan seperti itu. Tadi banyak kebun yang luas, sawah-sawah, dan di tempat kami itu walaupun zaman udah kayak sekarang, walaupun di 2 tahun yang lalu kan zaman saiki lah, zaman sekarang itu tetap aja yang namanya mitos ini itu tuh banyak sekali Mas. Yang namanya mitos nggak boleh keluar di jam segini, jam segitu, apalagi untuk saya yang waktu itu kata Mbak Sinta hamil, baru melahirkan. baru melahirkan. Dan anaknya yang bernama Adam itu ya belum genap sebulan. Jadi dukun bayinya kan masih dukun bayi ya, ada bidan tapi tetap didampingi dukun bayi. Dukun bayi itu masih kerap wira-wiri ke rumah ya buat ikut mandiin bocah. Dukun bayi itu memastikan tugas bidan itu benar gitu. Benar, karena nyatanya lebih pengalaman banyak kan dan tuir-tuir biasanya udah tua-tua, bidannya masih muda-muda gitu. Iya, apalagi mitos-mitos itu ya ada mitos sawan manten, mitos sawan mayit, banyak sekali sawan. Belum lagi sandakala nggak boleh keluar malam jam segini, nggak boleh keluar. Saya itu praktis kayak dikurung, apalagi saat itu capek sekali, kayak sering banget namanya punya bayi baru kan banyak melek malam begitu ya. Suami itu ekspedisi jadi jarang di rumah, saya cuma sama ibu katanya. Berarti bertiga, Mbak Sinta, Adam sama ibunya, sebut saja namanya Wak Jaunah begitu ya. Malam itu sangat mencekam karena apa? Tadi ya, sebentar sebelum ke situ katanya, kalau misalnya ada orang meninggal, itu udah momok banget di kampung saya katanya. Kita nggak usah nyebut kampungnya ya. Apalagi untuk orang yang baru melahirkan seperti saya, itu ada yang namanya sawan mayit. Jadi kalau Mbah Dukun bayinya itu udah repot banget dari pertama aja buat prepare gitu ya. Sebelum saya melahirkan sampai datang waktu melahirkan itu udah banyak ritual yang dilakukan. Apalagi ketika ada orang yang meninggal, itu praktis dia langsung ngumpulin ubi rampe, dibuntel begitu, dibikin sambetan atau penangkal bahasanya begitu. Jadi menanggulangi siapa tahu ada yang jahat-jahat yang nggak kelihatan nanti bakalan ganggu bayinya atau si Adam. Nah, saat itu mencekam banget, saya bilang begitu karena apa? Itu baru ada orang meninggal dan itu masih saudaranya Mbak Sinta. Itu saudara saya Mas, sepupu ikutnya, namanya Marni. Itu baru meninggal 3 hari. Jadi ya rumahnya itu cuman kalingan kebun, nggak lebar. Jadi mencakamnya luar biasa. Saya ya termasuk uang produknya orang-orang tua, dan saya nggak pernah ke kota kemanapun lah, dari kecil ya di rumah, terus sekolah menikah, setelah sekolah menikah begitu ya. Jadi yang namanya mitos apa itu udah masuk semua ke diri saya. Jadi ya takutnya luar biasa. Apalagi Marni itu meninggal dengan cara yang sangat tragis, katanya seperti itu. Nah, tragis seperti apa Mbak? Saya bilang gitu kan. Iya, itu
meninggal itu waktu itu sekitar jam setelah asar lah, persis setelah asar. Dia itu kondisinya sedang hamil 3 bulan. Terus dia itu kayak semacam mau ngambil air minum lah di belakang. Jadi meninggal di depan ibunya sendiri, Bi. Pas di belakang itu dia kepleset karena mungkin lantainya licin atau apa. Pas di depan ibunya itu, ibunya lagi duduk di depan tungku. Jadi ada bangku kecil buat duduk itu depan tungku. Dia meninggalnya di depan ibunya persis. Tapi ya meninggalnya itu tragis dan aneh. Saya dapat cerita itu ya dari ibu saya, mungkin Wajaunah gitu ya, yang memang kakak adean sama ibunya si Marni. Jadi kalau orang kepleset kan biasanya asal kepleset terus jatuh begitu aja ya. Kalau dia itu kepleset, ya kepleset pada umumnya kepleset gitu aja lah. Tapi badannya kayak dinaikin dulu Mas, kayak diumbulin ke atas. Itu yang cerita ibunya sendiri, kayak nggak umum banget. Kayak ada sesuatu yang ngangkat, dibeginikan begitu ya. Terus kayak dibanting begitu, keras banget. Yang parahnya lagi, di bawahnya itu ada lingir atau pojokan plesteran. Itu pembatas jalan air, karena di depannya itu cucian. Jadi kayak badannya itu dibagi dua begitu, gitu loh. Itu saya aja dengar teriakannya. Sore itu saya belum mandiin bocah lah, saya masih nungguin dukun bayi, tapi dukun bayinya udah sampai. Itu teriakannya itu keras banget kayak gitu. Dan kata mama saya, ibu saya itu kondisinya teriak melotot, dan ini di bagian di antara pahanya lah, di antara kakinya itu langsung bocor begitu, keluar darah banyak banget. Ini kejadian meninggal sama lahiran duluan mana? Duluan lahiran. Berarti ya baru anaknya itu kurang sebulan lah. Kurang dari sebulan anaknya Mbak Sinta begitu ya. Tapi sepupunya itu meninggal baru 3 harian yang lalu saat itu. Itu lebih. Jadi soalnya tadi bingung si Mbah Dukunnya menyiapkan saat mau melahirkan gitu. Ini padahal kan belum ada itu, belum ada kasus meninggal. Iya, maksudnya menyiapkan kelahirannya Mbak Sinta gitu loh. Kan karena momok sih, bakalan nanti ada kunti, ada ini itu. Iya. Jadi kan serem banget. Nah, apalagi setelah saudara saya meninggal, ya bukannya nenangin saya, Mbak Dukun, siap itu masalah sambutan, pokoknya perisai-perisai gaib lah katanya seperti itu. Tetap aja itu nggak bisa membuat saya lebih tenang. Ada saya lebih takut. Suami saya lagi baru berangkat, itu jatuhnya paling seminggu lagi bakalan pulang. Nah, itu geger seisi kampung situ. Kami warganya nggak banyak dan terpisah antara kampung satu dengan yang lain itu 1 blok. Nanti di ujung bukit sana ada lagi begitu ya. Itu kami di situ udah yang namanya takut itu berjamaah. Apalagi saya yang udah kedoktrin masalah tadi ya, mitos-mitos macam-macam, ngeri luar biasa. Dan saya dengar dari orang-orang yang pada ngelayat waktu itu, kan besoknya langsung dimakamin. Udah spekulasinya macam-macam banget. Marni engkau jadi kunti, Marni nanti jadi kuntilanak, ada yang ngomong bakalan jadi sundel bolong, macam-macam banget. Dan itu bukan saya sangkal, itu terbukti Mas, terbukti. Tapi emang katanya sih, tapi saya dengar kisahnya, saya ngelihat sendiri keramaian kegaduhannya. Di rumahnya itu di dekat rumah saya. Jadi saya itu waktu itu berusaha buat tenangin diri, baca-baca pas sebisanya. Itu lagi baru aja dia ditahlilin, itu malamnya itu sekitar jam 9-an. Saya udah dengar teriakan yang benar-benar keras banget, itu dari anak kecil. Sebut saja namanya Supri. Itu adalah ponakannya Marni, umurnya itu sekitar 9 tahun. Itu teriak kencang banget. Dan saya penasaran, kepo bahasanya sekarang itu, penasaran ya takut juga. Saya ngomong, "Ma, itu ada apa di rumahnya Marni?" Saya mau nyebut Marni aja males karena takut gitu loh. Ya mas, saya juga penasaran banget, dia juga keluarga, dia juga pengen nengokin, tapi ini bocah gimana kalau ditinggal. Untung-untung waktu itu ada dukun bayi datang. Akhirnya mas saya ke sana. Saya nungguin cemas begitu ya, ada apa lagi, kenapa Supri kayak gitu teriak-teriak. Di sana kan masih ada keluarga yang baru ikut tahlilan, itu ada yang belum pulang. Itu katanya pas Supri itu ke belakang minta dianterin pipis, itu mah bukan karena tantenya meninggal atau apa sih, emang hari-hari begitu takut. Itu katanya di dalam kamar mandi itu ada Marni, ada Marni, wujudnya itu serem banget. Katanya
lilik ya, nyebutnya lilik. Itu Lik Marni itu rambutnya panjang banget gini, darahnya banyak banget. Terus di sini itu darah semuanya, sampai air itu yang buat cepok saya, katanya buat cepok, buat bersih-bersih itu kayak darah semua. Itu teriak-teriak itu kan. Saya dapat kabar dari emak saya, aduh mak asli apa enggak mak, itu jangan-jangan ngarang bocah. Mana ada bocah ngarang, bocah ya jujur kayak gitu kan. Terus jadi gempar banget saya, apalagi namanya punya bayi ya, kebanyakan kan aduh waktu tidurnya itu sedikit banget, apalagi kalau malam. Saya melek tadi baru dengar ada kabar seperti itu, seakan-akan itu Marni, walaupun saya nggak dekat karena saya nggak suka sifatnya terus terang sama Marni yang sudah begitu ya. Selama dia hidup saya nggak suka, tapi kami saudara dan saya itu rentan karena saya punya bayi. Kata mitos begini begitu. Itu serem banget, saya berulang kali, mak jangan tidur, tolong temenin saya. Iya yang lihat lagi tidur lagi kayak gitu sampai pagi. Dan sebelum pagi banget sekitar jam mungkin 2:30, jadi sebelum gembrangsang itu di musola ada orang tarhiman atau apa itu namanya ya, saya itu jendelanya sempat diketok-ketok dan suaranya itu Marni, yakin mas suaranya itu Marni. Dan dia cuman nggak ngomong nyebut nama saya Sinta atau tolong atau apa, enggak, tapi kayak orang ngerintih, katanya seperti itu. Nah ini saya ngalamin kayak gitu ya, saya walaupun dia di luar, mulut itu kayak rasanya nggak bisa ngomong sama sekali, tapi kalau anak saya si Adum langsung nangis kencang banget. Dan kata Mbah dukun bayi itu, kalau ciri-cirinya bocah itu dikawengi atau datangi yang nggak baik, itu salah satunya nangis kejur kayak gitu. Saya tetein gak mau, saya gendong-gendong juga dia nggak mau diem. Emak saya aneh, itu biasanya kalau saya jangankan saya minta tolong buat ini bocah dipegang, saya mau kencing atau apa, saya cuman batuk kecil aja dia langsung kayak tanggap begitu, walaupun tidur di sampingnya gitu. Saya sampai tak buka mas, tak oget-oget begitu ya, tak pegang itu mas saya, mama saya tolongin, ini ada suaranya Mari di luar. Itu tetap aja tidur benar-benar pulas, apa terlalu capek. Kemarin juga si Noman di sana kan ikut bantuin di rumahnya Marni. Saya itu lega-lega ketika dengar suara orang azan subuh. Itu paginya saya pules, dibangunin netain aja sambil tidur, saya benar-benar sambil tidur. Malam berikutnya lagi-lagi tadi ponakannya si Supri itu kayak gitu lagi. Satu di kamar dia itu lebih jelas, katanya kayak tante atau Lik Marni itu kayak dia itu baru pulang kerja, pakaiannya kayak baru pulang kerja, terus nengokin ke kamar itu langsung nyium Supri, terus nangis katanya begitu. Tapi setelah balik badan, ketika lagi ngadep, dia kan lagi mainan di atas kasur gitu terus ya hari-hari dia nggak kerasa kalau misalnya Marni udah meninggal, lupa namanya bocah kecil gitu kan. Pas dia balik badan itu jerit kencang banget, katanya bentuknya udah berubah, bukan kayak pakaian orang kerja, dia kan jadi guru gitu ya, jadi guru SD. Itu pas balik badan itu posisinya udah rambut panjang begitu, karena rambutnya emang ya panjang sih, terus pakaian putih itu di sininya bawahnya itu kopios darah kayak gitu. Dan ketika teriakan kayak gitu, orang-orang menghambur. Emak saya juga karena siang itu kan langsung ke sana deket kan. Itu tetap aja bocah nggak bisa ditenangin, sampai dipanggilin orang pintar situ, sampai kiai turun segala macam. Tetap aja dia ngomongnya kalau di lantai itu bersih, ya benar-benar cuman bukan ubin plesteran, bukan keramik. Itu katanya darahnya masih ada banyak banget. Dan itu masih ngeliatin saya, katanya seperti itu. Kata siapa? Kata si Supri. Ya percaya nggak percaya, tapi namanya anak kecil itu sampai 3 harian ada saya. Tapi yang paling terpukul, saya pikirkan saya ya, karena saya yang melahirkan dan yang paling mungkin jadi target, kata mitos kan saya mas. Tapi emak saya yang dia yang lebih terpukul lagi, karena dia itu punya cerita tentang Marni sebelum-sebelumnya mas. Dan itu baru terkuak setelah 3 hari Marni. Berarti setelah tahlilan 3 harian, terus Supri lagi-lagi itu didatengin lagi oleh mendiang. Itu mah sosok mana yang jelas nyamarnya jadi itulah ya. Itu emak pulang-pulang itu bawa nasi berkat. Habis itu saya suruh makan bareng-bareng, tapi katanya Mbak Dukun jangan dimakan, nanti begini nanti begitu. Akhirnya saya cuma nyomot endoknya mas.
Ya itu makan Mbak. Yang kepengen bodo amat lah. Saya setengah percaya nggak percaya katanya begitu. Ibu saya cerita itu dulunya kenapa Marni nyampe jatuh kayak gitu. Sebenarnya saya pengen cerita katanya seperti itu. Dan saya udah nahan lama banget nih sama kamu Sin katanya begitu. Nggak apa-apa ya Bi cerita masa lalunya Iya, ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bi ya. Iya, emang kenapa? Oke. Jadi di 2 tahun sebelumnya, mundur lagi 2 tahun sebelumnya, Wajaunah itu pernah datang ke rumahnya Sinta dan sering sebenarnya karena memang saudara ya datang ke rumah ya biasa ibu-ibu ketemu sama ibu-ibu pengen medang bareng sana kan medangannya pahit begitu ya terus ngobrol lah antara ibunya Marni dan ibunya Sinta si Wajaunah itu ngeresula atau lagi ngeluarin semua unek-unek lah itu si Manya Marni kalau bocah itu ya Allah ngisi-ngisina bikin wirang bikin malu saya si Marni katanya begitu saya baru tahu nah padahal kakak adik tuan Jauna tapi tetap manggilnya nama Bi. Nah emang kenapa malu-maluin kenapa aku kemarin ketemu sama mertua sama besan berarti orang tuanya suaminya Marni ya itu malu banget. Emang malu kenapa? Jadi si Marni itu di sana itu sering males-malesan, sering berani sama mertuanya begitu. Dan dia itu bocah yang kurang ajar, yang jelek-jelek kayak gitu. Ya cuman wajarnya cuman bisa dengerin dan itu mungkin ya dari satu sisi ya biasa begitu kan. Akhirnya buka hal lain yang lebih itu bisa lebih saya itu dengar dari emak saya cerita itu kaget banget dan gak nyangka Marni itu melakukan itu. Jadi Marni itu dulu kakaknya itu Marni itu punya kakak perempuan. Perempuan itu meninggal meninggal itu setelah melahirkan. Otomatis kan Marni itu punya ponakan kecil begitu ya. Dan Supri bukan? Iya betul sekali Supri. Dan Supri itu otomatis dirawat sama Marni dan keluarga. Itu cuman di rumah ada bapak sama ibu dan Marni itu dirawat sama mereka itu terus saja sepanjang usianya itu sekitar 8 tahunan lah 8 tahun 9 tahun semua keluarga tersebut itu ngeresula atau menyesal gitu loh kok bapaknya itu kan tanggung jawabnya harusnya masih ada ke anak begitu walaupun istri sudah meninggal harusnya tetap masih ngasih nafkah tapi yang ada apa paling nengok itu buat jambalan atau buat obrolan tangga sekitar lah ya sebut saja namanya bapaknya itu Eko itu jelek banget kalau kesini bukannya ngasih pakaian ataupun uang buat hari-hari yang ada memberatkan keluarganya Marni tapi ternyata di hari itu Wajauna datang dibukalah oleh si Manya Marni selama ini ternyata itu terang-terangan si Eko itu ngomong kalau selama ini dia itu setiap bulan itu ngasih 500.000 Bi. Ke Marni itu transfernya lewat Marni Bi. Itu belum yang duit buat beli pakaian, buat beli ini, buat beli itu. Pantesan kata si Mbak Sinta, iya mas, saya lihat ekonomi keluarganya kan biasa aja. Dia waktu itu ya kuliah lah, ya kuliah kan biayanya banyak, tapi royal selalu beli kayak gitu, ya macam-macam lah. Kayak si Supri bahkan yang paling tragis dia itu nyampe nggak sekolah lah kayak bahasanya wong orang tua laki-lakinya sama ini mbahnya Supri aja nggak ngurusin padahal mereka itu ngasih terus tapi selalu dimakan duitnya sama si Marni itu. Nah lagi ngobrol kayak gitu antara si Wajauna dan Manya Marni kan di belakang gitu ya hari itu pas si Marninya ada di rumah dan mereka nggak tahu jadi baru datang begitu ya dan mereka Marni saat itu ada rencana buat tinggal di tempat suaminya maksudnya kan si Wajauna pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu Marni kan datang terus Marni kayak semacam dia itu kan kayak nggak ngerti lagi cerita apa gitu kan tapi Wajauna ngomong sebagai orang tua dia juga ngomong begini Marni kamu kan tahu makmu lagi sakit udah tua begitu lah ya kalau sakit kenapa Wak tanya begitu kan ya maksudnya nggak dipikir ulang kamu itu kan dari kecil yang rawatin ya ibu makmu udah begitu bapaknya juga ya sama masih sakit
juga sakit-sakitan seperti itu, masa kamu sekarang mau tega ninggalin emak? Ya bener ikut suami, tapi kan apa ya tepat sekarang, mbok emak sampai sehat dulu baru kamu pindah. Itu katanya baru ngarang bikin rumah tapi niatnya mau pindah ke sana. Terus oh ya terserah saya, itu kan hak saya, sampean saya hargai ngomong begitu, tapi itu kan hak saya, katanya begitu. Itu emaknya Marni itu marah-marah, wis saya mah sudah kehilangan anak satu, sekarang mau kehilangan anak lagi, udah nggak apa-apa, saya ridho, saya ikhlas. Tapi ikhlas di mulut gitu loh, marah-marah begitu. Udah kamu mau pergi mau apa terserah. Itu ya Allah mas, kata Mbak Sinta, ibu saya atau Wajahuna itu nggak pernah ngelihat, walaupun Marni itu wareng, bahasa itu ngomongnya itu sering asal begitu ya, tapi dia itu masih ngormatin uanya. Di depan uanya itu dia itu lagi bikin kopi panas itu dibanting di depan kedua orang tua tersebut, jadi di depan emaknya Marni dan emaknya Sinta atau Wajahuna, itu di depan bantu prak kayak gitu, sampai nggak usah pada ngurusin saya, ini hak saya, prak dibanting kayak gitu. Itu keluar ucapan sama si emaknya Marni, ya wis kalau bahasa Indonesia, oke, kalau kayak gitu kamu itu kalau nggak ngargain saya sebagai ibu, ngormatin ini wah, itu dia wah, itu kalau saya lagi apa-apa kurang apa itu wah, kamu sekolah kurang juga wah, ada apa-apa kamu duit kuliah yang kurang juga duitnya wah, itu berani banting gelas kayak gitu. Besok kamu kalau misalnya kamu itu punya anak, nanti kamu pecah bakalan perut kamu kayak gelas ini, katanya begitu dan nyata kejadiannya kayak gitu. Jadi mas saya mengisahkan waktu itu, balik lagi itu diceritain kayak gitu, saya cuma bisa ngelek-ngelek mas, nggak bisa komentar apapun. Kok bisa kayak gitu ya mas? Ya itu namanya ucapan ibu bisa begitu. Tapi ya kalau misalnya jadi setan atau enggak, emang jadi setan ya Sin, malah nanya ke saya, mas saya itu ngobrol-ngobrol padahal sore mas, sekitar jam 5:30 lah ya, mungkin bahasanya saya ndak kalah, cuman tempat kami sepi. Di rumah itu jadi ada pawonan atau dapur ya, kita masih buka pintu bambu itu, dan kesana itu di belakangnya ada bambu-bambu, terus tanahnya itu agak turun, nanti ada kali kecil. Saya dari tadi emang ngeliatin ke arah kebun, iya arah kebun, lepas ke sana sambil gendong si Adam. Nah itu lagi ngomong nembe selesai mas, baru aja selesai ibu ngomong begitu sambil nangis. Dia kayak ya sakit iya, ya sedih iya, dan juga kok bisa terjadi kayak gitu kan. Saya bener-bener nyata-nyata itu melihat si Marni, itu kan ketemunya adik saya, lihat si Marni itu ada di depan pintu persis banget. Cuman dibilang di depan pintu ya, di tengah pintu ya enggak, tapi di luar jauh juga enggak. Posisinya kayak gimana ya, kayak ya antara nyata sama enggak. Dia itu posisinya ngendong bayi, sama kayak saya ngendong bayi, cuman posisi saya duduk, dia itu di depan begini. Dan kalau disebut nangis sih enggak, tapi dari ekspresinya itu dia tertunduk sedih banget, pokoknya ini kayak gini terus ada suaranya kayak gitu ya, kayak nangis begitu kan. Saya langsung goyang-goyang ini kakinya mas saya kan ya, ma itu di depan pintu. Saya mau ngomong nyebut namanya itu kayak nggak bisa, nggak mampu. Saya goyang-goyang kakinya emaknya lah. Si mas saya itu pas saya dengar ngomong itu di depan ada Marni datang. Akhirnya saya bisa ngomong itu namanya kan Marni. Mas saya tetap lingak apa inti nggak ada siapa-siapa. Mas saya nggak ngeliat itu, saya malah ditinggal mas, langsung ngambil apa namanya itu yang buat nyepetin kasur lidi yang berapa biji itu langsung keluar sama sambutannya segala macam dibawain. Itu kan satu bungkus macam-macam, ada bengle segala macam itu ya. Langsung endi setan endi, mana lu nggak, kon dudu Marni, kamu bukan Marni, kamu jangan gangguin anak saya, jangan gangguin keluarga saya. Kalau kamu emang Marni ya kowe kelakuannya kon dewek, itu kelakuan kamu sendiri, sana pergi. Mas saya itu nabok-nabokin keluar dari pintu sampai ke kebun. Marninya ada di situ mas. Ya Allah, saya kayak apa takutnya. Anak saya itu udah bukan nangis lagi, dia sempat sekali terus matanya langsung mendelik kayak bocah setip, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuman begini aja. Dia itu ada di situ, tapi posisinya dia udah nggak megang anak, kayak semacam lagi main hari-hari biasa, pakaian biasa begitu ya, bukan pakaian putih kayak tadi kan, pakaian putih di depan itu. Dia di depan itu cuma nangis, bener-bener nangis. Katanya Wajahuna
wah Jauna ngomongnya begitu, ngapurane, wah Jauna ngapurane, katanya minta maaf. Nggak usah gini kan udah nggak bawa anak katanya. Dia tadi bawa lebih. Tadi bilangnya udah nggak bawa anak. Enggak, saya tadi bawa dari Manekin dari rumah lupa. Iya, biar lebih ini saya kebawa ya, sorry. Terus nggak bawa anak, dia udah nggak bawa anak. Terus Intanya ngomong, kenapa anaknya nggak dibawa gitu kan? Ya kan capek katanya gitu, garing banget ya. Terus saya nggak bisa jawab, memang dia hantu. Saya udah itu setan, udah itu dia udah meninggal. Saya cuman sana Marni pergi sana. Saya nggak ada urusan. Saya kan baik terus sama kamu. Saya baik terus sama kamu. Dia itu kok malah geser mas, duduk. Ya Allah, duduk itu biasa kayak gini. Tangannya itu di depan. Tahu-tahu dia itu kayak orang diputar begini loh mas, kayak diputar begini. Dan di depan saya ada depan dengkul, cuman nggak nyentuh tok. Ada depan dengkul, dan di belakang itu ibu saya lagi nabok-nabokin, arahnya keluar, nyebret-nyebret. Mana lu nggak? Ya Allah, bismillah, lu nggak bismillah. Saya mau ngomong gini, mak, kiye mak, lu nggak bisa mas. Saya itu nyampe ngompol saking ketakutannya. Itu lagi ketakutan kayak gitu dari belakang. Tahu-taunya itu ada semacam kayak embu yang ditawur lah. Pokoknya itu kembang-kembang segala macam. Lu nggak raimu. Itu ternyata Mbak Dukun. Mbak Dukun datang dari depan. Kurang ajar wani karo putune nyong. Kurang ajar berani sama cucunya saya. Setan belis mingga singatu. Pokoknya itu ada kata-kata inilah ramalan-ramalan seperti itu. Itu langsung hilang mas. Dan itu ngikik yang saya lihat memang asli. Itu kita itu saya jadi setelah itu saya ngomong sama tetangga yang mungkin percaya sama saya ya. Jadi jangan percaya itu ada setan Marni jadi sundel bolong, jadi ini enggak, itu bukan, yakin bukan. Karena apa? Ketika dilempar begitu, dia itu bentuknya itu rubah dan jadi sosok perempuan dan hitam semuanya modelnya, hitam semua, dan dia itu jalannya langsung ke tembok-tembok itu, tak itu kenceng banget di arah kebun. Kayak ini mas, kayak kalajengking begitu modelnya kayak gitu, langsung ke kebun itu kan lembah turun begitu. Malah itu nembus ke tubuhnya ibu saya. Nembus ke sana, dan ibu sempat kayak dia napok-napokin begitu, sempat kayak gini, kayak kena tabrak begitu kan. Setelah itu mikir apa ya, kayak ada sih nabrak, kayak ada yang nabrak saya. Malah diketawain sama Mbak Dukun, bilang wis mancing, udah berapa maghrib masuk, langsung dibikinin penangkal model baru bi. Kemarin masih tembus berarti kan kayak gitu. Ada luarsa ada expirednya kan. Nah itu setelah itu emak saya itu meriang seminggu dan dikawengi. Setiap meriang itu yang nggak jauh-jauh pasti ketemu Marni. Cuman bedanya kalau yang sudah ke Supri, ke siapa gitu kan, kalau ke emak saya di mimpinya itu dia selalu minta maaf. Kayak gitu toksik ceritanya. Tapi kejadian itu nggak lama, cuman ada semingguan, tapi kesananya selalu yang didatengin di Supri, kayak permintaan maaf, gak ngurusin dan lain-lain dulu. Seperti itu aja sih. Kasian ya, anak kecil malah yang diituin. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Cerita dari siapa tadi Mbak? Ya, Sinta ya. Terima kasih, nama juga udah disamarkan. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita di Ngobrol Horor tadi. Itulah pengalaman di satu kampung ya. Betul. Di sanalah gitu. Ya, mungkin hal seperti itu masih banyak terjadi di kampung-kampung. Ada mitos-mitos tertentu yang dipercaya di daerah kawan-kawan juga. Mungkin beda-beda, tapi masih eksis sampai sekarang. Ya, selama itu positif, bisa kita ambil. Kalau negatif, ya kita buang jauh-jauh. Baik, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.